Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miga Amelia dari kelas RPL 2G dengan NIM 24862064057. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari materi matematika kelas 5 dengan tema sudut. Hari ini kita akan mempelajari matematika dengan tema yang seru dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kalian, sudut dapat kita temukan di mana-mana loh, di buku, di jendela, di jam dinding, bahkan ketika kita membuka pintu. Sudut adalah bagian penting dalam bangun datar dan kehidupan kita sehari-hari. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang apa itu sudut, jenis-jenis sudut, dan bagaimana cara mengukur sudut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita mulai pembelajarannya. Sudut adalah ruang atau daerah yang terbentuk dari dua garis yang bertemu di satu titik. Coba kita bayangkan, sudut itu seperti ketika kita membuka pintu. Semakin lebar kita membuka pintu, semakin besar sudutnya. Kita bisa menemukan di banyak tempat, seperti di meja, jendela, bahkan di papan tulis. Setiap ukuran sudut mempunyai ukuran yang berbeda. Penasaran ya? Yuk kita telusuri. Untuk jenis-jenis sudut terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut ini berbentuk huruf L yang lurus dan rapi, seperti sudut di meja atau papan tulis. Kalian juga bisa menemukan atau melihat gambarnya di samping ini. Selain sudut siku-siku, ada juga sudut lurus. Nah, kalau sudut ini berukuran 180 derajat. Sudut ini seperti garis lurus yang membentang dari kiri ke kanan. Bayangkan tanganmu yang direntangkan ke samping. Nah, itu contoh dari sudut lurus. Selanjutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang berukuran kurang dari 90 derajat. Dia terlihat kecil dan runcing, seperti ujung pensil atau ujung segitiga. Untuk yang selanjutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang berukuran lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Kalian bisa melihat gambarnya di samping ini. Nah, untuk yang terakhir, si sudut super lebar, yaitu sudut refleksi. Sudut refleksi adalah sudut yang besarnya melebihi 180 derajat, tapi kurang dari 360 derajat. Wah, berarti dia melebihi garis lurus dan hampir membentuk lingkaran penuh. Sekarang kita sudah selesai membahas kelima jenis sudut. Kalian bisa melihat salah satu contoh gambar dari jenis-jenis tersebut. Sebelum kelatihan soal, kita harus mengetahui bagian-bagian dari alat pengukur sudut, yaitu salah satunya tepi skala. Tepi skala fungsinya untuk menunjukkan nilai dari suatu sudut dalam satuan derajat. Nah, untuk yang di bawahnya yaitu alas busur dan pusat busur. Tapi kok dilihat dari tepi skala, kenapa ya angkanya ada 2? Nah, coba kalian perhatikan alat pengukur sudut tersebut. Nah, di situ ada angka yang di luar dan angka yang di dalam. Nah, dalam bagian
Angka yang di luar disebut skala luar, sedangkan angka yang di dalam disebut skala dalam. Nah, dari salah satu contoh tersebut, berapakah sudut CBA? Yuk kita selesaikan soalnya. Nah, pertama-tama kita letakkan dulu titik B di pusat busur. Lalu searahkan garis BA dengan alas busur. Garis BA mengarah ke arah 0 sebelah kanan busur. Maka kita dapat menggunakan skala dalam untuk menentukan nilai dari sudut CBA. Terakhir, kita lihat garis BC terletak pada angka berapa ya? Angka 30 benar. Berarti jawabannya 30 derajat yang termasuk sudut lancip. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang jenis-jenis sudut hari ini. Mulai dari sudut lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan refleksi. Hebat sekali ya kalian. Ingat ya, sudut ada di mana-mana, di rumah, di sekolah, bahkan di benda-benda sehari-hari. Teruslah belajar dan perhatikan di sekelilingmu, karena matematika itu seru dan dekat dengan kehidupan kita. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa belajar sambil tersenyum ya. Dan saya sudah menyiapkan latihan-latihan untuk kalian di rumah. Apabila sudah dijawab, tolong dijawab di kolom komentar ya. Untuk pembelajaran matematika hari ini tentang sudut di kelas 5 dicukupkan sekian. Semoga apa yang disampaikan oleh saya bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.